Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para sahabat serta semuanya? Ya, bertemu kembali di sini dengan saya Ibnu Sani Wijaya di Ibnu Sword Channel. Pada video kali ini adalah tentang pembelajaran arsitektur dan organisasi komputer dengan tema atau materi konsep dasar dari yang namanya arsikom. Ya, baik, untuk lebih ininya langsung saja kita ke video pembelajarannya. Get ready to the countdown. Ya, baiklah. Untuk video kita kali ini, seperti yang sudah disampaikan tadi, kali ini video pembelajaran itu mengenai konsep dasar dari yang namanya arsikom, ya, atau arsitektur dan organisasi komputer. Ini diuntukkan untuk kalian yang sedang mempelajari atau mengambil ya mata kuliah yang namanya arsitektur dan organisasi komputer. Ya, kalau kita berbicara tentang arsitektur dan organisasi komputer, maka di sini ada keterkaitannya mengenai komputer itu sendiri. Kita lihat apa yang dikatakan dengan yang namanya komputer. Ya, kita udah pada tahu yang namanya komputer untuk saat ini itu memang sangat diperlukan sekali di segala bidang, baik itu bidang pendidikan, baik bidang kesehatan, maupun di bidang-bidang yang lainnya. Nah, di sini berbicara tentang komputer, terkadang kita tidak mengetahui bagaimana itu komputer dan seperti apa komputer itu bekerja. Di sini nanti akan kita bahas, ya. Berbicara tentang definisi atau ya pengertian dari yang namanya komputer, di sini saya mengambil dari beberapa referensi, misalnya kutipan dari Gordon Ben Davis, ya. Dari Gordon Ben Davis ini sendiri mengatakan bahwa komputer merupakan tipe khusus alat penghitung yang mempunyai sifat tertentu yang pasti. Nah, kita biasanya kalau udah berbicara tentang alat hitung, ya, yang terpikirkan di dalam pikiran kita itu alat hitung adalah kalkulator, kan ya. Nah, di sini yang perlu kita garis bawahi, yang namanya kalkulator itu juga termasuk ke dalam yang namanya komputer. Komputer bukan termasuk ke dalam kalkulator. Nah, ini ya. Karena memang awalnya komputer dibuat memang dalam bentuk alat hitung. Seperti itu, ya. Oke, menurut pakar yang lain, kutipan yang lain lagi di sini yaitu Robert Hadismer. Di sini si Robert mengatakan komputer merupakan suatu alat elektronik yang bisa melakukan serangkaian tugas seperti menerima inputan, memproses input, ya. Kemudian juga dengan memberikan perintah-perintah hasil pengolahannya serta menyediakan output dalam bentuk yang berupa informasi. Nah, ini yang dikatakan dengan namanya ya komputer menurut Robert Bilsma, ya. Dalam hal ini maka dapat disimpulkan dari kata komputer tersebut itu awal arti kata dari komputer bahasa Latin pertama adalah computare. Artinya apa? Menghitung. Memang pada dulunya ya penemu dari komputer sendiri menciptakan yang namanya komputer memang difungsikan untuk alat hitung awalnya, ya. Nah, sesuai dengan perkembangan yang namanya evolusi komputer dari zaman ke zaman, dari generasi ke generasi, maka
Ya, komputer ini dimanfaatkan dengan berbagai bentuk kegunaan. Jadi definisikanlah secara umum bahwa komputer adalah sekumpulan alat elektronik yang saling bekerja sama, dapat menerima data atau input, mengolah data atau proses, dan memberikan informasi atau output, serta terkoordinasi di bawah kontrol program yang tersimpan di dalam memorinya. Nah, itulah yang dikatakan dengan yang namanya komputer. Baik. Nah, di dalam komputer itu sendiri itu memiliki karakteristik, ya. Kita perlu harus mengetahui karena kita mau tidak mau di era globalisasi saat ini memang kita sebagai pengguna komputer, ya, suka atau tidak suka, mau tidak mau, ya memang kita harus terjun ke dalam yang namanya dunia komputer atau teknologi komputer. Komputer memiliki karakteristik. Yang pertama, karakteristik komputer itu tidak emosional, ya. Dia tidak memiliki perasaan. Ya, kenapa dibilang dia tidak emosional? Dia tidak seperti manusia, gampang marah, ya kan ya. Kita mau ngapain komputer, ya dia nggak akan gampang, ya kan memang itu komputer. Yang kedua, itu apa? Komputer memiliki media penyimpanan. Berarti dia punya tempat penyimpanan yang dilakukan di dalam komputer tadi yang disebut dengan storage. Ya, penyimpanannya berbagai macam, ya. Ada penyimpanan internal, ada penyimpanan eksternal. Nah, kemudian dalam penyimpanan tersebut itu memiliki data yang besar pastinya. Nah, karakteristik yang lainnya apa? Di dalam komputer ini tadi itu memiliki pencarian data yang cepat. Apapun data yang kita butuhkan di dalamnya, kita tinggal search, ya dia maka akan mencari data yang dibutuhkan oleh si pengguna komputer tadi. Sehingga nanti akan membutuhkan, akan munculkan sebuah informasi. Kemudian karakteristik yang lainnya dalam komputer adalah adanya data. Ya, jadi data yang informasi ini akan berkaitan, ya, dari komputer itu sendiri. Nah, itulah dia dari karakteristik yang namanya komputer. Kemudian ada pun dari khususnya untuk fungsional dasar dari komputer, ya, itu ada 5 fungsi dasar dari komputer. Yang di mana kelima fungsi dasar tersebut ada terdiri dari proses input outputnya atau masukan, kemudian keluaran, kemudian nanti ada pemrosesan akan masuk ke dalam yang namanya memori. Yang di sini memori akan diinstruksikan ke dalam pemrosesan lain yaitu arithmetic logic dan juga kontrol. Nah ini ya, ini di dalam khususnya untuk fungsi dasar dari komputer. Jadi dalam khususnya untuk arithmetical logical unit dan juga kontrol ini masuknya ke dalam yang namanya ya CPU Central Processing Unit. Adapun di sini untuk struktur utama dari komputer, yang pertama ada yang namanya CPU. CPU ini adalah merupakan pusat utama ya yang dilakukan di dalam khususnya di dalam komputer. Ini merupakan sentral ya. Maka di sini dibilang CPU atau Central Processing Unit ya. Kemudian yang kedua dalam struktur utama dari komputer tadi ada yang namanya input output device. Ya, input device. Input output device di sini itu difungsikan ini akan sebagai penghubung ya antara khususnya di dalam internal dari komputer yang nantinya akan muncul ke dalam informasi berupa data yang nantinya akan disampaikan kepada penggunanya. Nah, nantinya di sini juga dalam struktur utama komputer itu ada yang namanya main memory atau memori utama. Nah, dari ketiga struktur utama yang tadi, ini akan masuk ke dalam atau terpusat ke dalam yang namanya ini yang namanya sistem interconnection. Jadi sistem interconnection di sini itu adalah penggabungan antara ketiga elemen tadi yang nantinya akan saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Ada nanti yang proses penginputan dilakukan, kemudian pemrosesannya, kemudian baru ada
ya outputnya atau penyampaian data informasinya. Nah ini ya dalam khusus untuk struktur utama dari komputer. Jadi ya di dalam khususnya untuk arsikom itu sendiri dapat didefinisikan, dapat diartikan bahwa menurut dari pakar ahlinya yaitu William Sterling, arsitektur dan organisasi komputer itu didefinisikan masing-masing berbeda. Ya, arsitektur di sini didefinisikan itu berkaitan dengan yang namanya atribut-atribut yang nampak bagi komputer, bagi programmer, ya. Sedangkan organisasi komputer ini adalah berkaitan tentang unit-unit operasionalnya dan juga interkoneksinya. Nah, inilah yang dikatakan dengan yang namanya arsitektur komputer dan juga organisasi komputer. Nah, apa perbedaan antara kedua ini tadi, antara organisasi komputer dengan arsitektur komputer? Ini perlu pertanyaan, ya kan? Apa perbedaan kedua ini tadi? Maka, perbedaan antara arsitektur komputer dan juga organisasi komputer itu dilihat dari, ya, kalau organisasi komputer, arsitektur komputer ini berkaitan ke dalam input yang dilakukan, proses yang dilakukan, dan juga output yang dihasilkan. Ya, sedangkan kalau organisasi komputer ini berkaitan dengan bagaimana device-nya, device inputnya seperti apa, ya, device pemrosesannya seperti apa, dan juga device outputnya bagaimana. Nah ini ya, jadi inilah perbedaan yang dilihatkan di dalam khususnya untuk arsitektur dan organisasi komputer. Ya, baik selanjutnya ya, di dalam struktur utama komputer tadi kalau digambarkan maka bentuknya seperti ini ya, dari kutipan yang saya ambil gambar adalah dari William Sterling. Ini saya mengambil gambar dari William Sterling tahun 2004, gambar struktur dari utama komputer. Nah, inilah yang dimana ya dari struktur tadi itu akan masuk ke dalam yang namanya pemrosesan. Ya, dari ada yang namanya CPU tadi, kemudian ada device I/O tadi, ya input output serta ada main memory. Di sinilah nanti ada sebuah sistem interconnectionnya. Nah, oke. Dalam struktur CPU tadi, ya, dalam struktur internal CPU-nya itu meliputi yang pertama ada yang namanya control unit atau CU, ya, yang dimana difungsikan untuk mengontrol operasi CPU tadi dan juga operasi komputer secara keseluruhan. Ini yang dimana dalam struktur internal CPU yang dikatakan dengan yang namanya control unit. Kemudian yang kedua ada yang namanya ALU, ya, arithmetic and logical units. Ya, di sini difungsikan untuk membentuk fungsi-fungsi pengolahan data komputer yang berupa perhitungan, logika, matematika. Ya. Kemudian yang ketiga, dalam struktur internal CPU itu ada yang namanya register. Register ini adalah penyimpanan internal ke dalam khususnya CPU. Dan ada yang keempat adalah CPU interconnection. Jadi di sini adalah menghubungkan keseluruhan bagian dari yang namanya Central Processing Unit. Jadi ini struktur internal di dalam CPU. Nah, ini dia gambar struktur internalnya ya. Kalau dilihat ada di komputer, di dalam isi komputer yang nantinya ada I/O device, sistem bus dan ada memori. Memori di sini ada CPU. Nah, ini CPU di dalamnya itu akan terdapat ini terdiri ya. Ada CU, kemudian ada arithmetic unit, ada register dan juga ada internal CPU interconnection. Nah, ini ya bagian dari struktur CPU tadi. Kemudian ya dapat kesimpulan ya dari apa yang sudah disampaikan tadi bahwa komputer merupakan sekumpulan alat elektronik yang dimana saling bekerja sama antara satu dengan yang lainnya, antara hardware dengan software, software dengan hardware, yang dimana dalamnya tadi dapat menerima data atau inputan, kemudian memproses data, ya, serta memberikan informasi yang disebut dengan output, ya, serta terorganisasi di bawah kontrol dari program dalam memori tadi. Nah, sedangkan yang dikatakan dengan yang nama arsitektur komputer, ya, ini ada perbedaan antara arsitektur dan
organisasi komputer. Bahwa dalam arsitektur komputer itu berkaitan ke dalam atribut-atribut yang nampak oleh bagi komputer programmer, sedangkan organisasi komputer ini adalah yang berkaitan ke dalam unit operasionalnya. Ya, jadi kita ingin membuat sebuah aplikasi atau program. Misalnya saya ingin membuat sebuah sistem biometrik, ya kan ya. Nah, maka di sini sebagai seorang programmer juga harus diperhatikan bagaimana nanti untuk eh, apa namanya unit-unit operasional yang dibutuhkan di dalam aplikasi tadi, sehingga aplikasi tadi itu bisa digunakan dan bisa dijalankan di dalam proses komputernya tadi. Nah, itu ya, simpel yang didapatkan di dalam pembahasan kita hari ini mengenai arsitektur dan organisasi komputer. Oke, bagaimana pada adik-adik sekalian sana dan juga para suter semuanya? Nah, dari apa yang sudah dijelaskan dalam video pembelajaran tadi dapat disimpulkan bahwa sebuah arsitektur dan organisasi komputer ini memang ada kaitan sekali dan ada perbedaan dan persamaannya pasti. Dalam hal di sini untuk persamaannya ya dia saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Yang jelas pasti untuk organisasi komputer ini berbicara tentang bagaimana dalam khususnya untuk device yang dilakukan di dalam komputer tersebut, sedangkan arsitektur komputer itu berbicara tentang bagaimana instruksi yang dilakukan dalam untuk menjalankan dari device-nya tadi. Baiklah ya, bagi kalian yang sudah menonton video ini, ya mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan tadi sangat bermanfaat untuk kalian dan bagi adik-adik kalian semuanya. Ya, jika ada pertanyaan yang mungkin ada yang ingin ditanyakan dalam materi tadi, silakan tinggalkan di kolom komentar. Jangan lupa untuk mengikuti terus video pembelajaran berikutnya. Ya, silakan di subscribe. Ya, oke di sini nih. Oke, ya saya rasa cukup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.